Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal ahibba, anak-anakku semuanya, alhamdulillah sampai hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk bisa mengecap nikmatnya sehingga sampai detik ini kita bisa merasakan begitu indahnya agama ini. Dan tak lupa salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan beliau kita bisa mengenal betapa mulianya Al-Quran dan betapa indahnya akhlak agama ini. Alhamdulillah untuk waktu ini kita akan berjumpa dengan sebuah bulan yang dimana Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Sesungguhnya bulan-bulan Allah itu terdapat 12 dan disitulah bumi dan langit diciptakan dan di dalamnya terdapat 4 bulan haram. Nah, 4 bulan haram adalah 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita masuk ke bulan haram, perlu kita ketahui bedanya antara haram dan haram. Untuk bulan haram itu pendek, yang artinya mulia. Akan tetapi jika makanan haram itu roknya panjang. Di sini kadang kita masih kebingungan membedakan antara haram dan haram. Itulah indahnya bahasa Arab. Beda sedikit saja sudah beda makna. Nah, kita sedikit lagi akan berjumpa dengan satu bulan haram yang sangat mulia. Yang kita ketahui adalah bulan Muharram atau bulan pertama dalam penanggalan Hijriyah. Sebelum kita masuk ke bulan Muharram, ada sejarah ketika dulu sebelum muncul penanggalan Hijriyah, sejak pertama kali Nabiullah Muhammad SAW diutus sampai Khalifah Umar, di pertengahan Khalifah Umar belum ada penanggalan Hijriyah. Mereka orang-orang Arab menggunakan penanggalan di peristiwa-peristiwa besar seperti Amul Fijr atau tahun Fijr. Karena apa? Karena di situ ada peperangan Fijar. Atau Amul Fil, tahun gajah. Di situ ada peristiwa adalah penyerangan gajah, pasukan gajah ke Mekah atau yang lainnya. Oleh sebab itu, kemudian di kekhalifahan Umar bin Khattab, ketika itu seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Beliau mengirimkan surat yang berbunyi, wahai Umar, telah terjadi sesuatu masalah di daerah kami. Kami menerima surat dari engkau, kemudian kami kebingungan. Karena di surat tersebut tertulis bulan Sya'ban, akan tetapi kami bingung. Apakah ini Sya'ban tahun sekarang atau tahun yang akan datang? Oleh sebab itu, maka Umar ibn Khattab mengumpulkan para sahabat-sahabatnya untuk berdiskusi. Oleh sebab itu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kita tahu Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang dia adalah seorang pemuda atau remaja yang umurnya belasan tahun akan tetapi memiliki jiwa yang berkualitas umat. Beliau berkata, sesungguhnya sejak Nabiullah Muhammad SAW diutus sampai ke Khalifahan Umar belum ada penanggalan satupun. Oleh sebab itu, Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat dan meminta pendapat mereka untuk memulai penanggalan Hijriyah. Banyak para sahabat yang mengusulkan bagaimana penanggalan ini kita mulai sejak pertama kali Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Ada juga yang berpendapat untuk penanggalannya sesuai dengan penanggalan kaum Romawi, yakni dimulai dari Raja Iskandaria.
Tetapi Ali bin Abi Thalib memberikan satu pendapat yang sampai saat ini dipakai. Ali bin Abi Thalib memberikan pendapat bahwasanya penanggalan Hijriyah bagaimana kalau kita dimulai sejak kita hijrah atau Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Oleh sebab itu Umar memilih pendapat Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu maka penanggalan Hijriyah dimulai sejak Nabiullah Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Inilah sejarah atau sirah dari kemunculannya penanggalan Hijriyah. Kemudian muncul masalah berikutnya. Kapankah dimulai penanggalan Hijriyah ini? Bulan yang pertama kali dimulai dari bulan apa? Kemudian Umar berdiskusi dengan para sahabatnya. Banyak para sahabat yang mengusulkan untuk dimulai dari bulan Ramadan. Tetapi Umar dan Utsman memilih untuk di bulan Muharram. Karena apa? Karena disitulah permulaan di mana hijrahnya Nabiullah Muhammad SAW ke Madinah. Bahkan sebelum itu, sejak peristiwa Bai'atul Aqabah yang kedua, dimulai sejak setelah tahun haji, terbesitlah niat untuk hijrah ke Madinah. Dari situ kita tahu, sejak Bai'atul Aqabah, ketika orang-orang Madinah atau dulu yang disebut dengan orang Yathrib pergi ke Mekah menemui Nabi Muhammad SAW sebanyak 73 orang dan 2 perempuan. Mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW berserta dengan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah seorang sahabat yang benar-benar hebat dalam masalah diplomasi. Oleh sebab itu, semenjak itulah mereka kembali ke Madinah mendakwahkan agama Islam. Kemudian Nabi Muhammad kembali ke Makkah juga untuk mendakwahkan Islam. Akan tetapi di Makkah belum ada perkembangan. Kemudian Nabi terbersit hatinya untuk pergi ke Madinah atau berhijrah. Oleh sebab itu, ketika hilal bulan Dzulhijjah selesai, maka masuklah pada bulan Muharram. Oleh sebab itu Umar memilih awal bulan pada bulan Hijriyah adalah bulan Muharram. Dan bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang dimana saking mulianya bulan ini, barang siapa yang berbuat kebaikan, insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang berbuat kejahatan, maka Allah akan lipat gandakan dosa-dosanya. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa berbuat kebaikan di bulan haram. Dalam kalimat haram ini memiliki 5 tempat atau berjuluk 5 tempat. Yang pertama adalah Baitul Haram atau Ka'bah. Yang kedua adalah Masjidil Haram, masjid yang mulia yang ada di Makkah. Kemudian yang ketiga adalah Madinatul Haram, yakni Makkah dan Madinah. Kemudian Masy'aril Haram, yakni Muzdalifah dan Arafah. Dan yang terakhir adalah Syahrul Haram atau bulan-bulan yang mulia, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemudian muncul satu pertanyaan lagi, amalan apakah yang paling baik kita kerjakan pada bulan Muharram? Nah, pada bulan Muharram ada sebuah sunnah atau ibadah yang khusus yang bisa kita kerjakan. Di sana ada puasa Tasu'a dan Asyura, puasa di tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram, dan ada tahun baru Hijriyah atau tanggal 1 Muharram. Sunnah yang kedua ini atau sunnah yang puasa ini bisa kita kerjakan pada tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram. Tidak ada amalan khusus yang lainnya atau doa-doa khusus yang lainnya, melainkan kita di bulan haram diwajibkan atau disunnahkan atau ditekankan untuk selalu berbuat kebaikan. Kenapa? Karena di bulan ini Allah akan melipatkan pahala-pahalanya.
Dan kita juga harus menjauhi segala larangannya. Karena apa? Karena di bulan ini dosa-dosa kita juga akan dilipat gandakan. Oleh sebab itu marilah kita senantiasa perbanyak bersyukur kepada Allah dan perbanyak bertaubat kepada Allah, apalagi di bulan-bulan haram ini. Oleh sebab itu marilah kita senantiasa berdoa supaya kita diistiqomahkan dan selalu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diistiqomahkan untuk selalu berada di jalan yang benar ini. Dan insya Allah akan tutup dengan doa insya Allah sangat bermakna bagi kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana sami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.